300 supporter sepak bola gabungan dari Arema, Persib, Persija, Persebaya, Persekap hingga Persekapas menggelar doa di halaman Taman Kota Pasuruan Selasa malam. Kegiatan bertujuan untuk mengenang seluruh korban tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang Sabtu lalu. Para supporter juga membentuk huruf Arema dan cinta dengan menggunakan lilin hingga bunga di tengah halaman. Suasana haru terasa saat seluruh simpatisan supporter membacakan sholawat, doa, hingga nyanyian untuk kepergian seluruh korban. Diketahui 133 orang meninggal usai pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Depan semoga ya supporter Indonesia semakin dewasa, tidak ada kubu-kubuan antara A dan B, semuanya tetap jadi satu nama Indonesia. Ratusan lilin menyala dalam doa bersama yang digelar di alun-alun Cimahi, Jawa Barat. Selain menggelar doa bersama, ratusan bobotoh Persib Bandung juga mengheningkan cipta sebagai bentuk bela sungkawa untuk ratusan korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Mereka berharap tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali. Ikut berbela sungkawa terhadap kawan-kawan Aremania dan Aremanita yang telah meninggalkan kita semua. Ini kekuatan berapa Mas yang turunkan? Ini kurang lebih di angka 700 orang. Aksi solidaritas untuk korban tragedi Kanjuruhan juga digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Ribuan supporter dari berbagai klub sepak bola berkumpul untuk menggelar sholat gaib secara berjamaah. Mereka juga menyalakan ribuan lilin sebagai tanda bela sungkawa. Dalam aksi solidaritas yang diprakarsai oleh kelompok supporter PSIM Yogyakarta, mereka juga menggalang donasi kemanusiaan untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Ini kan murni kita untuk rasa empati kita dari Baca Musti dan Temen untuk kejadian di Malang kemarin kita sangat berempati karena kita juga punya hubungan baik dengan teman-teman di Malang. Ini hal yang sangat menurut kami sangat memukul kita sebagai sesama supporter. Tragedi Kanjuruhan dijadikan momentum rekonsiliasi antar kelompok supporter untuk sepakat damai dan bersatu demi kemajuan dunia sepak bola tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 prajurit TNI diperiksa usai kekerasan terhadap supporter Arema yang viral di media sosial. Sementara 28 anggota Polri diduga langgar etik dalam tragedi Kanjuruhan. Sejumlah oknum TNI menyerang dan menendang supporter Arema FC yang masuk ke dalam lapangan dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam lalu. Salah satu yang viral dan menuai reaksi keras warganet adalah tendangan ala kungfu kepada salah satu supporter. Reaksi tentara yang bukan sedang membela diri atau merespon serangan ini dikecam Jenderal Andika Perkasa. Panglima TNI ini menyebut telah memeriksa 5 anggotanya, 4 diantaranya telah mengakui kesalahan. Kita juga sedang memeriksa unsur pimpinan. Karena mereka ini kan sersan 2 ada 4 orang dan prajurit 1 orang. Nah, kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka sudah mengingatkan dan seterusnya. Ini sampai dengan tingkat komandan batalionnya yang ada juga di situ. Jadi kami terus, ini juga satu bentuk evaluasi karena nggak boleh terjadi. Berarti kan briefing penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak walaupun kita BKO, itu berarti tidak berjalan. Sementara itu, Polri juga telah memeriksa sejumlah anggotanya dalam tragedi Kanjuruhan. 28 anggota Polri itu diduga melanggar kode etik dalam pengamanan insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan. Desakan agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas bertebaran di Malang, Jawa Timur. Sementara itu, meski polisi telah menaikkan tragedi Kanjuruhan ke tahap penyidikan, namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Desakan agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas terus disuarakan. Seperti di kawasan Jalan Kendal Payak Pakisaji hingga Jalan Raya Panarukan Kepanjen Kabupaten Malang. Sejumlah poster dan spanduk dipasang oleh supporter yang menginginkan keadilan bagi para korban. Pamflet, coretan, dan spanduk juga ditemukan di kawasan Stadion Kanjuruhan mendesak para pemangku kepentingan segera menyelesaikan kasus ini. Tagar usut tuntas tragedi Kanjuruhan juga menggema di lini masa Twitter. Tagar ini telah dicuitkan lebih dari 23.000 akun. Imbas dari tragedi ini, Presiden meminta PSSI untuk menghentikan sementara gelaran Liga 1.
PSSI pun telah memutuskan Liga 1 Indonesia musim ini dihentikan sementara selama 1 pekan sambil menunggu hasil investigasi. Pengamat sepak bola nasional dan juga Ketua DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra, mendukung penghentian sementara Liga 1. Namun penghentian ini sebaiknya tidak berlangsung lama. Secara kemanusiaan tentu kita mendukung liga ini dihentikan. Tapi sebagai komunitas sepak bola tentu kita berharap pemberhentian kegiatan sepak bola ini tidak berlangsung lama juga. Karena bagaimanapun roda ekonomi yang diputar oleh sepak bola nasional kita ini mulai besar, mulai berubah menjadi industri. Akan banyak sekali juga kerugian yang timbul, baik itu oleh klub, baik itu komunitas dan intensitas yang terlibat dalam persepak bola nasional. Sementara untuk mengawal kasus ini, Aremania membuka posko bantuan hukum. Pertama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya, datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit, yang perlu pendampingan juga. Mereka mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, mereka akan menggelar aksi. Polri telah menaikkan status tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Menko Polhukam membentuk tim pencari fakta. Tim diberi waktu 3 pekan untuk mengusut tuntas tragedi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri telah memeriksa 31 anggotanya terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Sementara 35 saksi juga telah diperiksa baik dari pihak internal maupun eksternal Polri. Saat ini dari Irwasu maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Ya, dari 31 anggota Polri tersebut belum selesai. Dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini karena sesuai dengan arahan Bapak Kapolri ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Ya. Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. Yang kedua, juga tadi dari tim penyidik juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan para saksi, sudah 35 saksi yang sudah diminta keterangan, baik saksi internal, artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal. Ya, saksi dari eksternal, Bapak Kapolri juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Ya, pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok. Di tengah kabar Lukas NMB yang masih sakit, beredar video Gubernur Papua tersebut bisa berjalan dan terlihat sehat. Selengkapnya sesaat lagi.